Bismillahirrahmanirrahim. Bab 3. Anggapan hukum syarat terhadap ilmu tauhid. Bagaimana hukum syarat menyikapi tentang ilmu tauhid gitu ya. Pasal 1 hukum syarat menanggapi tentang masalah ilmu tauhid itu yang pertama adalah wajib kita bertauhid. Jadi yang pertama tanggapan syara itu tentang tauhid bahwa kita semua itu berkewajiban bertauhid gitu. Berarti kalau ada yang tidak bertauhid dosa berarti gitu ya. Hukum syara mewajibkan seluruh umat manusia yang berakal balik mukallaf untuk bertauhid, yakni mengetahui dan meyakinkan kepada adanya Allah dengan garansi imannya sah dan mendapat pahala bagi yang benar tauhidnya, dan tidak sah imannya akan disiksa bagi yang tidak benar tauhidnya. Kewajiban bertauhid ini mulai berlaku semenjak akil balik. Jadi semua mukallaf, semua manusia yang mukallaf, yang disebut mukallaf itu apa? Orang yang sudah balik dan berakal. Ingat-ingat kriteria mukallaf. Yang disebut mukallaf itu kriterianya dua. Satu, dia harus sudah balik. Yang kedua, dia harus berakal sehat. Itu mukallaf. Jangan salah, jangan sampai gak tahu ini ya, mukallaf. Jadi pertama mukallaf itu harus balik dulu. Di Sapinah ciri balik ada berapa? 3. 1, sempurna apabila seseorang umurnya sudah 15 tahun. Dan ingat ya, 15 tahun itu menurut kalender apa? Oh, jangan salah, Hijriah. Jangan salah. Gak ada urusan ibadah ngitung pakai Masehi, gak ada. Puasa Ramadan ditetapkannya oleh Masehi apa Hijriah? Hijriah. Kapan puasa Ramadan? Tanggal 1 Ramadan ya. Bukan 1 Februari, bukan 1 September, gak pakai Masehi. Ramadan ya. Zakat itu kan harus haul. Wajib ngeluarin zakat itu kalau sudah haul. Haul itu apa? Kalau sudah 1 tahun ya, haul. Nah itu ngitungnya bukan make Masehi, harus make Hijriah. Termasuk balik. Jadi umur 15 tahun itu bukan kalender Masehi, tapi Hijriah. Nah ini awas jangan sampai salah ya. Kenapa? Karena Masehi itu hitungannya kurang. Dalam setahun kurangnya 10 hari, 9 lah, 9 ya. 9 hari. Jadi dengan Hijriah itu bedanya 9 hari. Lebih cepat Hijriah dibanding dengan Masehi. Sekarang Masehi tahun berapa? 2026. Kalau Hijriah 1447. Ya gak pernah diapalin Hijriah mah, jadi gak tahu ya. Jadi Masehi udah 2026, Hijriah baru 1400. Tapi nanti lama-lama kesusul. Nanti pasti lama-lama kesusul. Tinggal dikali saja ya. Setiap tahun dikurangi 10 hari lah gitu ya. Jadi ngejarnya 10 hari. Lihat kalender 2025.
di kalender 2025 Lebaran bulan apa? Ingat gak kamu? Bulan apa Lebaran 2025? Bulan? Maret 2025. April tanggal berapa? Pokoknya lihat ya, kalender 2025 ya, Lebaran 2025 April tanggal berapa? Misalnya Aprilnya tanggal 10 misalnya. Maka nanti di 2026 sekarang pasti lebarannya April tanggal 1. Jadi mundur 10 hari. Karena duluan Hijriah. Kebalap jadinya ya. Mundur, pasti begitu. Jadi sekali lagi ya, hitungan ibadah harus pakai kalender Hijriah. Maka Abi, ke anak-anak Abi semua setiap ulang tahun pasti makainya Hijriah. Kenapa? Karena ulang tahun itu erat kaitannya dengan masalah anak kita balik. Kalau kamu ngitung ulang tahun pakai Masehi, begitu anak kamu 15 tahun ya, kata kamu kan baru balik ya, kalau ngitung Masehi, padahal dia sudah ketinggalan 10 kali 15 tahun berapa? Kan setahunnya 10 hari kali 15, 10 kali 15 berapa? 150 ya. Nah berarti ketinggalan 150 hari. 150 hari berapa bulan? Sebulan berapa hari? Sebulan kan 30 ya. Berarti 150 berapa bulan? 56 ya, 56. Jadi kalau kamu ngitungnya pakai Masehi, harusnya anak kamu sudah balik 6 tahun ke belakang. Tapi karena kamu acuannya Masehi, dianggapnya belum, kan gitu ya. Padahal dia udah balik dari 6 bulan ke belakang. Bayangin, siapa yang nanggung dosanya itu anak kita ya. Nah ya, nggak boleh gitu pakai Masehi ya. Ya ntar kamu juga usahain begitu ya. Walaupun tidak populer, ulang tahun pakai Hijriah nggak populer kan ya. Kapan ulang tahun kamu? 1 Rajab, nggak populer ya memang ya. Kayaknya nggak bergengsi kan gitu ya. Nggak apa-apa, biarin. Ngapain populer di hadapan manusia tapi salah di hadapan agama kan itu ya. Nggak apa-apa. Karena kalau nggak begitu takutnya salah pas balik, takutnya gitu. Kakak Ropi ulang tahunnya tuh 15 haji. Kalau Mahwa 29 Sa'ban. Kalau Pak Ik 25 Sopar. Yang Abi nggak inget Sopa kayaknya belum ulang tahun ini dia, jadi Abi lupa. Sama AA Musfi, sama kayaknya dia nggak ulang tahun juga, Abi jadi lupa itu bulan Hijriahnya. Jadi nanti tolong dihitungnya begitu ya anak-anak kamu. Jadi satu balik itu 15 tahun hitungan Hijriah. Yang kedua apa? Mimpi jima umur 9 ya. Kalau mimpi jima mah gak usah 15, 9. Dari mulai 9 boleh, 10 boleh. Pokoknya kalau udah mimpi jima balik. Yang ketiga umur 9 juga. 9, 10 ke atas lah gitu ya. Kalau mimpi jima dan head di bawah 9 belum ya. Misalnya perempuan udah keluar darah head tapi umurnya baru 8, bukan head, istihado itu. Atau anak di bawah 9 tapi udah mimpi jima, bukan mimpi jima, itu pasti ngompol, gak bakalan mimpi jima ya. Jadi yang disebut mukallaf, satu dia harus balik, kedua akalnya sehat.
Berarti walaupun balik tapi kalau akalnya sehat bukan mukallaf. Atau akalnya sehat tapi belum balik bukan mukallaf. Itu ya. Jadi wajib kepada setiap orang itu bertauhid. Kemudian kewajiban bertauhid ini mulainya dari akil balik. Kewajiban bertauhid ini mulai berlaku semenjak akil balik, semenjak balik. Perhatikan ini. Jangan sampai anak kamu nanti ketika dia menginjak balik tapi belum paham ilmu tauhid. Kamu nanti orang tuanya babak belur di akhirat, mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berarti bagaimana? Dari sedini mungkin, dari umur 5 tahun, 6 tahun, anak kita harus sudah diajarkan tauhid. Minimal aqaidul iman, sifat 20, udah mulai kita ajarkan agar ketika dia sudah balik, dia udah sebetulnya udah bertauhid gitu. Karena kewajiban bertauhid ini mulai balik. Bahkan di sini katakan ya, oleh karenanya sedetik saja pada saat balik tiba dalam keadaan tidak bertauhid berarti pernah kafir. Oleh sebab itu sebelum sampai pada usia balik diharuskan mempelajari ilmu tauhid terlebih dahulu sebagaimana persiapan dan menjaga hidup tidak mengalami kafir. Bayangin, kalau anak kita nggak dididik tauhid dari kecil, nanti bisa-bisa pas balik dia belum bertauhid. Jangankan lama-lama, sedetik saja dia sempat tidak bertauhid berarti dia pernah kafir. Ya Allah, rela kita punya anak yang sempat menjadi orang kafir. Nauzubillah. Kak, bersyukur kalian sama Allah dinasibkan bisa mengaji tauhid dan memahami tauhid. Paling enggak kalaupun kamu pernah gagal dalam masalah akidah, anak-anak kalian jangan sampai. Dan pelajaran ini enggak ketemu di rumah. Orang tua mana yang ngerti masalah ginian? Orang tua kita taunya kewajiban saya ngasih makan, kan begitu doang. Bahkan sekarang lebih konyol lagi orang tua kita kan ya. Pokoknya harus sekolah tinggi-tinggi kan begitu. Padahal semua itu makan udah jadi jaminan Allah, bukan tanggungan bapak. Pelajaran sekolah fardu kifayah, nggak ada yang fardu ainnya. Jadi salah kaprah. Maka bersyukur ketika kamu Allah takdirkan bisa belajar di pesantren. Dan nanti anak-anak kamu juga sama. Ya termasuk Abi. Abi merasa bodoh, Abi merasa tidak mampu, takut gak bisa ngedidik bener sama anak, kan beda ngedidik anak sama ngedidik santri mah beda kan ya. Makanya dari TK, dari pesantren-pesantren ini semua ya. TK di Rawamerta, SD-nya di Asipa, nanti udah SMP ke Huda atau kemana lah gitu ya. Sampai hari ini anak Abi semua di pesantren. Dalam rangka apa? Dalam rangka Abi ingin menggugurkan kewajiban selaku orang tua. Takut Abi gak bisa ngedidik kalau di rumah mah gitu. Tinggal Sokwa nih satu lagi. Abi kayaknya Sokwa mah gak bakal kemana-mana ini sama dia. Karena Abi gak punya anak lagi ya. Dan Umi udah gak bisa punya anak karena udah di steril. Kecuali titik-titik dah gitu ya. Kalau kamu punya ladangnya sudah tidak subur, maka carilah ladang lain. Pelan-pelan takut kedengeran sama Umi, ntar Abi gak bisa tidur. Enggak bohong ya. Ingat yang kemarin ya, Nabi poligami karena Nabi mampu membuat Aisyah solehah ya. Baru Nabi poligami wajar karena Siti Aisyahnya udah dibikin solehah. 9 istri Nabi semua solehah karena Nabi adalah suami yang sukses. Model suami-suami zaman sekarang mana ada yang bikin istri solehah, yang ada markonah kan itu ya. Satu aja bencana, kalau dua berarti 2 bencana kan begitu ya.
jangan menyiksa diri kan itu ya. Jangan jadi orang nekat ya. Karena orang yang poligami itu ada berapa kelompok? 4. 1, orang kaya. Yang boleh poligami itu orang kaya. Kenapa dia poligami? Bandanya banyak ya. Kalau masih mikirin token PLN nggak usah lah pengen poligami. PLN token aja bunyi mulu kan gitu ya. Mau beli gas aja bingung. Nggak usah mikir poligami lah. Nyiksa itu mah, nyiksa diri. Kedua, kiai. Kok kamu pada hafal sih? Buat nanti ya, buat kamu nyerang suami kamu ya. Kiai, kenapa kiai boleh poligami? Punya ilmu. Karena apa-apa juga kan harus dengan ilmunya. Nggak tahu ilmunya, ya tadi nanti jadi penyakit kan begitu ya. Bukan malah soleh. Ketiga, kenapa pejabat? Ya karena jabat aja lah gitu ya. Tahu apa alasannya lah ya. Ya mungkin dia sibuk, pejabat kan suka kemana-mana. Jadi ya karena pejabat aja lah. Keempat, jawara yang keempat. Jawara itu orang hebat lah jawara. Kenapa dia poligami? Ya jawara lah. Istri mana, perempuan mana yang gak takut sama jawara kan itu ya. Dengan jawaranya. Yang terakhir kelima. Nah ini orang gila yang kelima ya. Kaya kagak, kiai bukan, pejabat enggak, jawara juga enggak. Berani-berani poligami, gila itu namanya. Nah, nanti suami kamu pilih aja, silakan pilih yang mana di antara yang 5, terserah bapak gitu ya. Kalau mau poligami silakan, gitu ya. Ini penting banget mempelajari tauhid sedini mungkin, ajarkan ya, ajarkan anak kita. Mana dalilnya? Bareng. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Alhamdulillah ya, sambil ngaji ada ayat Al-Quran kita baca bareng-bareng. Pahalanya kan per huruf baca Quran mah ya. Udah berapa huruf barusan kita baca ya. Ya dapat ilmu, ya dapat pahala tadarus tanpa disengaja ya. Baca ayatnya bareng-bareng. Ubudu artinya beribadah sebetulnya ya. Arti aslinya ubudu itu ibadah ya. Yang dimaksud bukan hanya sekedar ibadah sholat, puasa atau haji, akan tetapi inti pokok ibadah apa? Bertauhid. Jadi ubudu di situ bukan ibadah sholat, bukan, tapi yang dimaksud adalah bertauhid. Sebab orang yang belum iman kepada Allah kafir, tidak sah ibadahnya. Jadi jelas ya, tafsirnya jelas. Ubudu di situ bukan sholat. Karena nggak mungkin dong orang disuruh sholat kalau tidak punya iman. Kan iman mah pondasi, dasar. Nggak bisa kita ngediriin tiang tembok kalau belum ada ceker ayam, belum ada pondasi, nggak mungkin. Maka ubudu di situ bukan sholat, bukan puasa, tapi bertauhid. Allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu sekalian. Perintah ibadah pada ayat ini dikaitkan dengan disebutkan penciptaan manusia. Hal ini menunjukkan
bahwa perintah bertauhid harus disertai dengan dalil. Apakah dalil akli atau dalil nakli? Jadi nggak cukup kita cuma bertauhid doang kalau dalilnya nggak ngerti, ilmu tauhidnya nggak paham, nggak cukup. Kemarin di Mabade udah kita bahas ya. Kemudian di ujung ayat, fala taj'alu lillahi andada. Artinya jangan kamu menyekutukan Allah. Yang dimaksud adalah manusia dalam bertauhid tidak hanya mengetahui Allah itu ada, akan tetapi harus disertai dengan tidak membenarkan adanya Tuhan selain Allah. Jadi gini, yang kamu percayai, yang kamu imani, Tuhan itu siapa? Allah. Kalau Yesus menurut kamu Tuhan bukan? Hah? Harus bukan. Nggak boleh begini. Siapa Tuhan kamu? Allah. Kalau Tuhannya orang Kristen, Yesus, Allah, Bunda Maria. Kalau dia punya keyakinan begitu, itu disebutnya musyrik. Bukan musyrik, kafir. Karena dia masih andada, masih menyekutukan Allah. Percaya Allah itu Tuhan, dia pun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nggak boleh. Jadi ketika kita bilang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka sekaligus kita harus menafikan Tuhan selain Allah. Gitu ya. Jadi ketika kita ikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka selain Allah bukan Tuhan. Harus begitu ya. Itu maksud ayat fala taj'alu lillahi andada ya. Terus pasal 2 syahadatain. Jadi berarti tanggapan hukum syara yang kedua, berarti gitu ya. Tadi tanggapan hukum syara yang pertama adalah bahwa kita berkewajiban bertauhid, itu yang pertama. Nah, yang kedua, secara hukum syara kita harus memahami syahadatain. Apa syahadatain? Syahadatain itu adalah 2 kalimat syahadat, gitu ya. Beriman kepada Allah itu diikrarkan dengan mengucapkan syahadatain sebagai berikut. Bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para ulama sepakat bahwa mengucapkan syahadatain adalah rukun Islam. Maka yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat bukan orang Islam, walaupun pada hakikatnya beriman kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis Imam Bukhari, An Ibnu Umar Rasulullah SAW qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Bahwa Nabi pernah memerintah para sahabat untuk memerangi orang-orang sehingga dia mau baca 2 kalimat syahadat. Jadi ini udah sepakat semua ulama. Wajib hukumnya bagi orang yang ingin beriman, orang yang mau masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini pertama ya, memahami tentang syahadatain, 2 kalimat syahadat. Jadi pertama kamu harus pahami bahwa mengucapin 2 kalimat syahadat itu wajib. Pertama, hubungan mengucapkan syahadatain dengan keimanan, para ulama beda-beda pendapat. Ini tentang mengucapin 2 kalimat syahadat ya. Ini ulama beda pendapat. 1, Imam Asy'ari dan Maturidi pendapatnya mengucapkan 2 kalimat syahadat merupakan syarat sah iman. Jadi kalau menurut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, membaca 2 kalimat syahadat itu adalah syarat sahnya iman. Kemarin di bawah udah kita bahas yang disebut syarat itu apa kemarin? Ma wajaba
wastamaro walaisa minha, sesuatu yang wajib adanya dan adanya terus menerus tapi bukan bagian dari pekerjaan. Berarti begini, syahadat harus ada selama-lamanya kalau orang pengen disebut iman dan Islam. Tapi syahadat bukan bagian dari iman dan Islam, begitu. Nggak boleh di tengah-tengah syahadat hilang, nggak boleh. Kalau syahadat hilang jadi kafir karena syarat. Wastamaro beda sama rukun. Kalau rukun mah wan kotoa, yang itu ya, putus-putus. Ulama jumhur memberikan penjelasan kepada Imam Asy'ari dan Maturidi bahwa ini maksud dengan syarat sah iman adalah untuk pengesahan hukum Islam di dunia seperti nikah, waris, sholat dan sebagainya. Sedangkan di hadapan Allah nanti yang dilihat hati bukan ucapan. Jadi kalau hatinya beriman termasuk mukmin dan pasti tempat kembali surga. Begitu sebaliknya, bila hati beriman walaupun mengucapkan syahadat, tapi kalau hatinya tidak beriman walaupun mengucapkan syahadat, tidak termasuk beriman, tempatnya neraka. Jadi begini, yang dimaksud syarat sahnya iman itu adalah maksudnya untuk urusan di dunia. Nanti di depan ada penjelasannya. Ini garis besarnya dulu pahami. Jadi ini maksud syarat sah iman itu adalah untuk urusan di dunia. Artinya apa? Orang kalau udah baca 2 kalimat syahadat, maka di dunia dia wajib disebut orang beriman. Karena sudah dianggap orang beriman, kalau dia nikah sama orang Islam boleh sah. Kalau dia motong binatang halal. Kalau dia ada pembagian waris harus dikasih, gitu ya. Nanti kalau di akhirat bagaimana? Apakah dia tetap dianggap iman? Itu mah urusan Allah. Karena nanti urusan akhirat mah gimana hatinya. Misalnya begini, mulutnya ngucapin syahadat tapi hatinya membangkang. Nanti di akhirat oleh Allah dianggapnya dia kafir, walaupun di dunia dia kita anggap iman. Tapi sebaliknya, di dunia nggak pernah ngucapin syahadat tapi di hatinya mah beriman. Malah itu yang nanti sama Allah dianggap beriman. Tapi kan kita nggak ada yang tahu isi hati manusia, kan begitu ya. Jadi buat kita mah udah nggak usah repot-repot, pengen tahu isi hatinya nggak usah. Kata Nabi, fahkum bizzahir wala tahkum bisaroir. Hukumi aja luarnya, jangan suka menghukumi isi hatinya, karena tidak ada yang tahu isi hati manusia. Gitu ya. Maksud syarat sah begitu. 2. Pendapat Abu Hanifah. Kalau menurut Abu Hanifah, mengucapkan syahadat adalah setengah dari iman. Karena iman dan syahadat merupakan rangkaian zohir dan batin. Jadi kalau kata Abu Hanifah mah setengah, bukan syarat sah, bukan. Tapi syahadat itu setengah dari iman. Orang kalau udah baca syahadat berarti dia udah setengah beriman. Nanti setengahnya lagi bagaimana? Ada lagi nanti menurut Abu Hanifah. Tapi kalau kita kan makanya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi kita mah ya. Jadi yang barusan itu sedang menjelaskan tentang kalau di syahadatain namanya syahadat syar'an. Yang barusan itu ya, syahadat yang hanya diucapkan di lisan, hanya melegitimasi, hanya meresmikan lah gitu ya, supaya secara legitimasi, secara kedudukan bahwa dia di dunia dianggap iman kalau dia sudah mengucapin 2 kalimat syahadat. Syahadat syar'an begitu ya, untuk melegitimasi keimanannya di dunia doang gitu, supaya dia resmi dianggap orang beriman gitu doang. Nanti urusan akhirat mah nggak tahu kita. Bahkan tentang syahadat syar'an ada kejadian ya dalam sejarah. Ketika perang ada orang kafir yang sudah tidak punya kekuatan. Lagi perang nih melawan kafir. Sahabat, para nabi, sahabat lagi perang lawan orang kafir. Tiba-tiba
ada orang kafir yang udah nggak ada daya upaya, udah kena tombak, udah kebacok, udah nggak bisa ngelawan lah, udah lemah. Begitu mau disabat oleh sahabat, mau dibunuh, mau dipenggal lehernya, mau ditusuk, tiba-tiba orang kafir itu baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kira-kira kalau kita nemu orang yang kayak begitu, mau dibunuh langsung apa mau diantepin? Kira-kira kalau kita nih lagi perang dalam posisi tadi ya, ketemu orang kafir yang model kayak begitu, mau dilanjutin aja dipenggal apa mau di cancel? Penggal lah. Karena pasti kita berpikir, lu pinter kodek lu kan gitu ya. Udah nggak kuat apa-apa aja lu pura-pura masuk Islam biar gak gua bunuh, kan pasti begitu kan? Manusiawi kita pasti begitulah. Akal-akalan doang lu mau baca syahadat gitu. Pasti begitu. Sahabat juga sama. Walaupun dia udah baca kalimat syahadat, tetap aja ditebas, mati. Kasus ini sampai ke telinga Kangjeng Nabi. Akhirnya sahabat yang ngebunuh tadi dipanggil sama Nabi. Setelah dipanggil, diproses, kemudian dijatuhi had, hukuman. Artinya apa? Nggak boleh kita ngebunuh orang kalau orang itu sudah baca 2 kalimat syahadat, walaupun dalam situasi kayak tadi. Itu kan situasi kagak normal ya. Artinya dia baca 2 kalimat syahadat, ya biar selamat aja kan begitu ya. Tapi walaupun dalam keadaan begitu, hukum di dunia tetap kita harus anggap dia orang Islam. Haram darahnya kita alirkan, haram dibunuh. Itu sampai ada sejarah itu ya. Itu menjelaskan tentang masalah syahadat syar'an. Pokoknya kalau orang udah baca 2 kalimat syahadat, anggap dia orang Islam, udah titik. Gak usah mikirin hatinya gimana, gak usah. Itu urusan Tuhan. Makanya hari ini kita sedih ya, prihatin sama kelompok Islam belah sana lah gitu ya, yang suka rada aneh-aneh itu Islam itu. Mereka berani mengkafirkan orang Islam cuman gara-gara orang itu kelakuan amaliyahnya tidak sesuai dengan golongan dia, dengan kelompok dia. Ini disebut Islam takfiri disebutnya ya. Ini disebutnya kalau zaman dulu Khawarij. Kelompok Khawarij. Kamu tahu yang membunuh Sayyidina Ali siapa? Sayyidina Ali itu kan mati dipenggal, ditusuk, disabet sama pedang kan, dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Ibnu Muljam. Ya, Ibnu Muljam namanya. Kamu tahu siapa Ibnu Muljam? Orang yang hafal Quran, yang kalau malam selalu sholat tahajud, yang kalau siang hari puasa. Keren gak? Wah, udah luar biasa itu Ibnu Muljam. Cuman karena pahamnya kerasukan dengan paham Khawarij, dia sampai berani mengatakan bahwa Ali sesat, dan dengan bangganya dia bunuh Sayyidina Ali. Nah itu hari ini ada, kelompok itu hari ini ada, disebutnya Islam takfiri. Ciri-ciri gampangnya ya, orang-orang yang gampang bid'ahin. Nah itulah ciri-ciri gampangnya itu ya. Hati-hati ya sama kelompok yang model kayak begitu ya. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit. Nah itu. Ada penjelasan Gus Baha yang sangat luar biasa. Emang karena pinter Gus Baha ya. Penjelasan itu logis banget. Tapi logisnya bukan kayak orang filsafat. Logisnya didasari Quran hadis, ilmu. Kata Gus Baha menghadapi orang Wahabi ya. Itu Khawarij itu namanya banyak. Untuk yang lebih familiar sebutannya bisa disebut Wahabi atau bisa disebut lagi Salafi.
Kayak begitu dah. Kata Gus Baha, kelompok Wahabi yang selalu membid'ah-bid'ahkan, bahkan berani mengkafir-kafirkan umat Islam. Andaikan saat ini ada Rasul, Kangjeng Nabi masih hidup, pasti Kangjeng Nabi marah betul sama orang-orang itu. Tahu gak kamu? Orang Islam yang dikafirkan sama orang-orang Wahabi, dia pakai dalilnya dari mana? Dari Quran, dari hadis. Bayangin, Quran dan hadis yang menjadi senjata Kangjeng Nabi, yang dulu oleh Nabi dipakai mengislam-islamkan orang kafir, tiba-tiba hari ini sama orang Wahabi dipakai senjata mengkafir-kafirkan orang Islam umat Nabi. Kira-kira Nabi bakal sedih gak? Ya Allah, tega amat lu Wahabi gitu kayak Nabi ya. Gua dulu mengislamkan orang kafir dengan Quran hadis, kok lu sekarang malah mengkafirkan orang yang udah Islam, yang gua boleh capek-capek mengislamkan. Pakai senjata gua lagi, pakai Quran gua, pakai hadis gua. Kan orang Wahabi mau orang Salafi nggak mau pakai hadis-hadis doib, nggak mau. Pengennya tuh yang soheh aja. Nggak mau pakai kaul ulama, mereka nggak mau. Pengennya teh Quran aja. Kayak hebat ya, kayak keren ya. Tapi mereka keblinger. Quran yang mulia, hadis yang mulia, malah dipakai ngapir-ngapirin umat Islam. Hati-hati ini kaum Khawarij. Sampai kiamat gak bakal habis orang kayak begini nih. Kalau menghadapi mereka, udah jangan pakai dalil ngadepin orang-orang kayak begitu mah. Jangankan dalil bener, dalil cangkem elek juga udah gak bisa sama orang mereka. Ngadepin mereka mah, lah mencek orang Tasik mah kudu kuperep, udah. Kamu tahu perep gak? Apa? Ya orang Tasik mah tahu lah. Awal kamu tahu perep gak? Enggak lah, kamu orang Bekasi. Siap? Tahu orang Cianjur ya. Bintang? Gak bakal. Kalau Jaki udah di Tasik tahu. Masih ngedenger perep gak di Huda Jaki? Masih ngedenger? Masih dipakai? Perep. Jadi ngadepin orang kayak begitu, kudu perep. Udah berantem aja berantem gitu. Gak usah diskusi, gak usah debat. Ayo udah kita ke lapangan aja, ke lapangan udah gitu. Karena gak bisa diajak diskusi mereka mah. Keras kepala, Khawarij gitu, wataknya itu ya. Udah berantem aja lah gitu. Mati-mati gua lah ngadepin lu gitu ya, lebih jelas daripada debat doang kan. Bikin urat leher pegel debat sama mereka ya. Hati-hati ya. Jadi tandanya begitu ya. Jadi mereka itu dibagi-bagi. Ada yang garis keras, Khawarij itu ya. Ada yang sedang, ada yang agak lembut gitu. Kamu jangan terkecoh. Sekali Wahabi, sekali Khawarij. Mau gaya lembut, mau gaya sedang, mau gaya keras. Jangan ditolerir kalau ketemu orang-orang semacam itu ya. Bantai aja udah bantai. Karena racun, virus. Kalau di Keranggan, waduh, udah lumayan itu ya. Udah lumayan pergerakan gitu kalau di daerah Keranggan. Di sini makanya masih aman ya di sini. Di Keranggan, waduh, ngeri abi juga ngadepin orang-orang kayak begitu. Ade sama kakak sampai putus silaturahmi, keponakan sama mamang putus silaturahmi, anak sama orang tua putus silaturahmi gara-gara masuk ke kelompok Khawarij. Sampai begitu bahayanya virus Khawarij itu ya. Ya bayangin aja Sayyidina Ali yang oleh Nabi dikatakan anak Madinatil Ilmi wa Ali babuha. Nabi menyatakan Sayyidina Ali itu, aku ini gudangnya ilmu kata Nabi, dan pintunya ilmu adalah Ali. Pemimpin pemuda di surga Sayyidina Ali. Sama Ibnu Muljam dikatakan sesat, bayangin. Bangka warah dan kurang ajarnya Khawarij ya.
Bukan hanya sesat, dibunuh Sayyidina Ali. Ngebunuhnya dengan bangga. Khawarij hari ini sama, mengkafirkan umat Islam itu bangga. Kafir kamu, bid'ah kamu, bangga mereka. Makanya, udah harus pakai perip aja lah ngadepin mereka, udah ribut aja udah ribut gitulah. Karena dendam kita terlalu dalam ya terhadap orang-orang Khawarij gitu ya. Sakit hati kita sama mereka. Tukang bikin kacau. Termasuk teroris. Itu tadi disebutnya Khawarij, teroris itu. Yang bikin bom, yang ngebom itu orang-orang yang sudah terdoktrin oleh paham-paham Khawarij gitu ya. Masa kantor polisi dibom? Masa mall dibom? Karena beda paham sama mereka doang. Padahal itu yang polisi kan orang Islam semua. Luar biasa warisnya. Terus pasal 3. Ini masih dari bab tanggapan hukum syara, yaitu syahadat munjid. Tadi syahadat saran udah ya, sekarang syahadat munjid. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa untuk menjadi orang yang beriman tidak cukup hanya dengan mengucapkan syahadatain, karena masalah keimanan bukan masalah lahiriah, melainkan masalah hati, kejiwaan. Oleh karenanya, di dalam mengucapkan syahadatain harus dijiwai dengan benar. Syahadatain yang dijiwai secara benar disebut syahadat munjid. Jadi berarti syahadat ada dua, syahadat syar'an, syahadat munjid. Syahadat syar'an berarti syahadat hanya untuk mengesahkan, melegitimasi keislamannya, memformilkan keislamannya. Kayak ijazah. Ijazah itu apa sih? Untuk meresmikan, memformilkan bahwa dia sudah lulus. Itu syahadat syar'an kayak begitu. Kayak ijazah. Yang hari ini lagi rame, ijazahnya Jokowi. Lucu ya, orang yang lucu ya. Ngapain ngeributin syahadat syar'an gitu kan ya? Ijazah itu kan syahadat syar'an doang. Cuman legalitas. Emang ijazah jadi jaminan? Jadi jaminan enggak? Apakah orang yang ijazahnya S1 misalnya kan, dalam bidang tauhid misalnya gitu, apakah betul dia bertauhid? Enggak. Maksudnya enggak semuanya gitu ya. Artinya ijazah enggak jadi jaminan. Itu mah hanya legalitas. Syar'an doang, syar'an. Ngapain sih ngeributin syar'an? Cangkang. Bungkus syar'an mah. Yang terpenting apa? Munjid. Yang terpenting mah. Yang penting itu bukan ijazahnya, tapi lihat orangnya, pengamalan dari ilmu yang sudah didapat dari ijazah tersebut. Nah itu yang penting mah. Sarjana apa ini? SE. Sarjana ekonomi, S1 ya, sarjana ekonomi dia. Bahkan misalnya doktornya juga doktor ekonomi. Oke, secara syar'an, secara ijazah kamu doktor ekonomi. Tapi buktinya dagang combro aja bangkrut mulu misalnya kan gitu ya. Dagang cilok aja nggak bener manajemen keuangannya. Apa kita mau percaya sama ijazah doktornya? Kagak. Mendingan yang kagak doktor ekonomi tapi jadi pengusaha sukses. Nah itu yang kita butuhkan mah, munjinnya, pengaplikasian dari syahadatnya. Nah itu bukan cuma sekedar baca syahadat menjadi pemanis bibirnya. Apa artinya baca 2 kalimat syahadat? Yang terpenting mah aplikasi nyata, realisasi nyata dari 2 kalimat syahadat. Itulah yang disebut munjid. Munjid itu kan dari naja. Kalimatnya dari naja, akar katanya ya. Sapi natun naja.
Artinya apa? Kapal yang menyelamatkan. Jadi munjin itu berarti syahadat yang menyelamatkan. Ini matiin. Syahadat yang menyelamatkan. Kalau syar'an menyelamatkan tidak. Ijazah menyelamatkan tidak. Ngapain dikutak-katik ijazah Jokowi? Mana Jokowi juga udah gak jadi presiden. Kalau bukan pengangguran, siapa lagi orang kayak begitu ya? Astagfirullahaladzim, Indonesia ya ada itu orang kayak begitu di Indonesia ya. Pahit anak kita jangan kayak ada yang begitu ya. Jangan dah kita mendah, aduh nggak ada kerjaan ya. Terus yang aneh lagi, aneh nih Abi ya, kalau merhatiin itu ya, TV maunya nayangin kayak begituan ya. TV One sama iNews TV rajin banget itu membahas masalah ijazah palsu Jokowi. Ampun, gregetan Abi ya. Emang kagak ada acara yang lebih yang bonafit gitu ya, yang berkelas gitu ya. TV One, kagak ada kerjaan. Tapi emang susah ya. Hari ini makan yang dicarinya viral. Mana yang rame, yaitu masa bodoh, mau bener mau salah, yang penting rame. Makanya ada peribahasa Arab ya. Kalau kamu ingin tenar, maka kencingi saja sumur jam-jam, gitu ya. Ada pepatah Arab begitu kan ya. Kalau kamu pengen viral, pengen terkenal, kencingi saja sumur jam-jam. Dijamin kamu viral sedunia ya. Cuman selain viral, kanjut kamu bengkak. Kualat kamu kencingin sumur jam-jam ya. Tapi dijamin viral. Artinya apa? Sekedar mencari popularitas gampang. Pengen viral mah gampang. Ya kayak kemarin itu kan ya. Ada yang nendang kuburan kan begitu ya. Ada yang cuma sadbor joget-joget gitu ya. Banyak, gampang pengen viral mah. Tapi buat apa kan viral, buat apa? Tapi ya ini tantangan kamu hari ini. Kamu harus menghadapi zaman yang seperti itu ya. Kalau kata Jenun MJ mah umat yang cuman resep bungkus gitu ya. Yang gampang kaget gitu ya. Gampang kaget. Ada mall baru, rame. Ada mie gacoan, rame. Pokoknya kalau ada yang baru-baru teh kagetan gitu ya. Rame-rame ke mall baru. Belanjanya mah kagak, cuman numpang begini doang. Hebat, indah ya. Gitu doang, enggak belanja ini enggak. Itu umat zaman sekarang begitu tuh ya. Kalau kata Jenun MJ almarhum. Jadi banyak yang ketipu sama bungkus gitu ya. Buat apa kita ngejar-ngejar gituan? Substansinya nggak dapat gitu ya. Munjin, yang penting itu munjin, isinya. Bedaknya, make upnya, lipstiknya cakep banget. Kita juga sampai tergoda. Begitu dibawa ke rumah, beres mandi, keradakan gitu ya. Itu orang gara-gara terlalu memuja-muja bungkus gitu ya. Belum tentu orang yang cantik itu beneran cantik, siapa tahu didempul sama bedak kan gitu ya. Jangan ketipu sama gituan lah. Waduh, pakai cadar, Islami banget ya. Begitu dibuka cadarnya swing. Ngapain? Ya. Mendingan yang kagak pakai cadar, kita jelas ngeliat. Jadi janganlah hidup kita dihabiskan untuk ngejar-ngejar bungkus. Apa syahadat munjin? Adapun yang dimaksud dengan syahadat munjin adalah syahadat taib yang disertai dengan satu ma'rifat. Apa ma'rifat? Hati mengakui Allah adalah Tuhan, Muhammad utusan. Kedua, syahadat munjin itu adalah syahadat yang disertai izian. Apa izian? Menerima bertuhan kepada Allah, menerima Nabi sebagai Rasul. Ketiga, qabul. Apa qabul? Ini salah
ketik ya. Kalau izian itu bukan nerima, mengakui. Ya, salah ketik ya. Izian itu bukan nerima, mengakui. Qabul baru nerima. Nerima seluruh ajaran Allah dan Rasul sehingga menjadi pedoman. 4, harus diucapkan, dilafazkan. Harus diucapkan, harus pakai bahasa Arab. Syahadatain nggak boleh diganti dengan bahasa lain. Jadi yang disebut syahadat munjid berarti ada 4 ya. 1 marifat, 2 izian, 3 qabul, 4 lafaz. Kita jelasin satu-satu. Pertama, marifat. Dalam mengucapkan kalimat syahadatain harus disertai dengan hati yang marifat. Apa itu marifat? Bareng. Idrakun penemuan tak kena perubahan yang sama dengan buktinya yang timbul. Idrakun jazimun, meyakinkan dengan sangat pasti sehingga tidak ada keraguan bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Idrakun jazimun, penemuan yang pasti. Syahadat munjid adalah syahadat yang seseorang yang bersyahadat tersebut sudah menemukan. Pastinya yang dimaksud menemukan di sini ada menemukan Tuhan. Karena begini logikanya. Kira-kira kita berani tidak mengucapkan sesuatu itu ada, tapi kita belum menemukan keberadaannya? Berani gak? Cara logika enggak. Bapak kamu ada apa enggak? Yang masih ada ya? Iya, yang masih ada. Ini contoh, maksudnya contoh. Yang masih ada, yang masih hidup ada. Kenapa kamu berani bilang ada? Kenapa? Hah? Hah? Karena sudah diketemukan. Karena kamu sudah menemukan Bapak kan? Ya bukan masih hidup, maksudnya kamu berani bilang ada karena kamu sudah menemukan Bapak kamu kan? Artinya ketika kamu berani bilang ada, itu ada konsekuensi, ada resiko. Jangan berani bilang ada kalau kamu belum menemukan keberadaannya, gitu maksudnya. Idrakun jazimun teh begitu ya. Setiap kita berani bilang ada, pasti, sudah pasti dijamin. Berarti kita sudah menemukan. Bukadek ada gak? Ada. Itu aja yang gampang. Kenapa kamu berani bilang Bukadek ada? Karena kamu sudah menemukan Bukadek, iya kan? Kamu udah menemukan Bukadek kan? Nah tinggal nanti selanjutnya, dengan apa kamu menemukan Bukadek? Dengan apa? Hah? Kamu menemukan Bukadek dengan apa? Mata. Ya kan? Kelihatan dengan mata kamu kan? Bukadek itu ada, kelihatan. Mudah-mudahan kuping Bukadek agak panas. Soalnya dibikin contoh mulu sama Abi. Tapi yang terpenting mudah-mudahan Bukadek dikasih hidayah sama Allah. Sebelum meninggal dengan suaminya dan keluarganya dia masuk Islam. Dengan mata kamu lihat Bukadeknya ada. Misalnya mata kamu buta, bisa gak menemukan Bukadek? Hah?
Dengan apa? Hah? Selain dengan mata, dengan apa menemukan Bukadek? Kuping. Dengan kuping. Apa yang kamu dengar? Suara apa? Suara Bukadek lah ya. Suara Bukadek lah. Oh, ini suara Bukadek. Bisa. Begitu kan? Setelah kita menemukan sesuatu itu ada, baru kita berani bilang ada. Pertanyaannya, dari sadat munjin ini, dari ma'rifat ini, dari idrokun jajimun ini, kamu percaya nggak Allah itu ada? Kok ragu-ragu sih? Percaya nggak? Iya lah, jangan ragu-ragu lah, kacau kamu. Percayalah. Ketika kamu sudah berani menyatakan bahwa Allah itu ada, awas, ini ada konsekuensi. Kalau di sini sih nggak ada konsekuensi, tapi kalau nanti kamu ngobrol sama Bukadek beresiko. Iya, sama kita mah nggak ada resiko, tapi kalau sama Bukadek beresiko. Kalau kamu ngobrol sama Bukadek, panik, Tuhan kamu ada nggak? Ada Bu, gitu kan dia. Nanti Bukadek melanjutkan pertanyaan. Emang kamu sudah menemukan Tuhanmu? Gitu kan ya. Nah, kalau begitu jawabannya gimana Pak nih? Tuhan kamu ada? Ada. Emang kamu sudah menemukan Tuhan kamu? Jawabannya gimana? Sudah. Nanya lagi Bukadek. Kapan? Di mana? Kayak apa? Wah, panjang. Iya kan? Berisiko kan? Pani balas dendam. Awas Bukadek. Besok gitu. Balik lagi Pani besok. Bukadek, jangan cuma bisa nanya Tuhan saya ada. Sekarang saya tanya balik. Bukadek, Tuhannya ada gak? Ada. Dia pasti pede, tegas. Ada. Emang Bukadek udah ketemu? Udah. Ayo diajak malahan Pani. Bukadek berani ngajak, ayo Pani. Ibadahnya di mana dia? Buddha kan ya, di kelenteng ya, di wihara ya. Ayo Pani ikut. Hari Minggu diajak. Nih Tuhan saya. Ya kan? Bukadek pasti begitu kan? Berani, pede. Karena Tuhannya kelihatan ada. Udah nyampe sono, Bukadek balik nanya lagi. Ayo, kemarin Pani belum jawab sama saya. Di mana? Tuhan Pani mana? Katanya ada, mana? Gimana kita ngejawabnya? Hah? Ya boleh adanya Bukadek. Kita katanya dalil itu kan harus kita kuasai gitu ya. Kalau pengen sahadatnya sahadat munjin, ilmu itu yang harus kita gali. Jangan berani mengatakan Tuhan itu ada kalau kita belum menemukan Tuhan. Makrifat artinya orang yang sudah bisa menemukan Tuhan. Itu idrokun jajimun itu begitu. Dan kalau kita sudah menemukan Bukadek ada, benar ada. Kok kamu berani bilang ada? Saya udah ngeliat Bukadek tuh, kelihatan jelas sama mata saya, kedengeran suaranya juga. Bahkan saya raba, Bukadeknya juga kepegang. Ya kan, bisa diraba, dipegang. Karena kita pede banget kan gitu ya. Setelah kejadian itu, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Bukadek itu tidak ada, kamu percaya nggak? Setelah kejadian itu ya, kamu udah ngeliat Bukadek, udah mendengar suaranya, udah bersalaman. Kalau ada orang yang bilang, sekampung Cibitung bilang Bukadek nggak ada, kamu percaya nggak? Nggak bakal. Kenapa? Karena saya udah ngeliat langsung, menyaksikan. Itu disebutnya jajimun. Idrok menemukan, jajimun kuat, paten. Udah nggak bakalan goyang. Walaupun harus dibayar 1 miliar, mendingan kita ambil 1 miliarnya. Daripada kudu ngomong Bukadek, mendingan kadiekeun 1 miliar. Gak bakalan robah. Kenapa? Bilal bin Rabah ketika disiksa
oleh majikannya ya. Gara-gara Bilal mengucapkan Allah Tuhan itu Allah yang Ahad, ikut dengan kanjeng Nabi, disiksa sama majikannya, ditidurkan di atas padang pasir yang panas, celentang di atas dadanya, ditaruh batu yang besar, disiksa bukan sehari dua hari, berminggu-minggu disiksa, sambil di mukanya Bilal diasong-asong itu berhala patung Lata Uja oleh majikannya. Bilal, ayo kembali kepada agama kita, kembali, kalau tidak kamu akan disiksa selama-lamanya. Apa yang keluar dari lisan Bilal? Ahad, ahad, ahad. Gak goyah walaupun nyawa taruhannya, kalau sudah idrokun jajimun. Kenapa hari ini banyak kasus cuma dikasih sembako, sarimi, beras, orang pindah agama ke Kristen? Jawabannya satu, karena dia belum idrok jajim. Imannya baru iman taklid, ikut-ikutan, yang imannya tanpa ngaji tauhid. Maka lagi-lagi betapa pentingnya pengajian tauhid untuk urusan akidah kita ini. Boleh buat kita saat ini kuat, tapi bagaimana nanti nasib anak-anak kita? Sanggup kita menjamin keimanan anak-anak kita bakal kuat seperti kita? Enggak. Maka gak ada lagi cara kita kecuali bekali dia dengan ilmu dan iman. Kita mau di dunia bahagia bareng-bareng sama anak-anak, sama keluarga, tapi nanti di akhirat kita berpisah. Naudzubillah. Kita ke surga, anak semua ke neraka gara-gara beda akidah sama kita. Naudzubillah. Sedih amat. Gak mau. Kita sekarang kumpul bahagia di dunia, harus sampai surganya Allah bersama. Catatan syaratnya satu, akidahnya, keyakinannya harus sama. Tanpa ini nggak bisa. Idrokun jajimun. Nggak bakal percaya, nggak bakal goyang orang kalau udah ma'rifatnya. Maka nanti memang iman itu ada tingkatan sesuai kadar keilmuan. Memang nanti ada tahapannya juga ya. Dalam pelajaran lain nanti dijelaskan. Paling bawah iman taklid. Paling bawah itu ya, iman taklid itu ya. Nanti agak naik sedikit disebutnya iman ilmu, ilmul yakin. Siapa ilmul yakin? Orang yang beriman kepada Allah hanya dasar ilmu pengetahuan. Analoginya, umpamanya, contohnya kayak begini. Abi tadi dari depan, dari lapangan Padurenan, ngelihat ada yang tabrakan. Abi kasih tahu kamu, di depan tadi ada yang tabrakan. Kamu percaya nggak? Ya bisa percaya, bisa tidak ya. Ya namanya juga dari Abi kan begitu ya. Kalau kamu percaya, berarti iman kamu disebut ilmul yakin. Kamu tahu karena ada ilmu, ada informasi yang disampaikan oleh guru. Percaya Tuhan itu Allah, percaya. Kenapa? Karena ngaji. Nah gitu. Karena ngaji tijan, ngaji akidah Islamiyah. Oh berarti kamu imannya baru ilmul yakin. 2. Naik lagi agak ke atas, disebutnya imannya ainal yakin. Apa itu iman ainal yakin? Orang yang langsung melihat kepada Allahnya. Bahasa gampangnya gitu dulu ya. Jadi orang yang langsung melihat Allahnya, ainal yakin itu. Kalau disatuin, disambungin sama cerita yang tadi, analogi yang tadi, kamu tahu yang tabrakan bukan dari Abi, tapi kamu juga sama-sama disono sama Abi. Jadi begitu Abi bilang, tadi ada yang tabrakan tuh habis taraweh di dekat lapangan Padurenan. Terus kata kamu, iya Bi, saya juga tadi ngelihat. Nah berarti kamu taunya ngelihat langsung. Itu imannya disebut ainal yakin. Kerenan mana? Ilmu yakin sama ainal yakin? Ainal yakin. Ilmu yakin kamu bisa gak percaya.
Tapi kalau ainal yakin kamu ngelihat sendiri pasti rada kuat gitu ya. Tapi nggak cukup sampai di situ, masih ada tahap yang ketiga yang lebih kuat, lebih tinggi, namanya hakul. Nah, siapa yang hakul yakin? Bukan yang kata Abi adanya tabrakan, bukan yang ngeliat langsung yang tabrakan, tapi dia sendiri korbannya yang tertabrak. Analoginya begitu. Kata Abi begini, tadi di depan ada yang tabrakan, tiba-tiba si Raka ngedengar kali ya, di kobong tuh lagi tidur kali ya. Si Raka jalan ke sini sambil incet-incetan gitu ya. Kata si Raka, saya itu Bi yang ketabrak saya gitu. Berarti si Raka imannya hakul. Kuatan mana dibanding ilmu yakin? Ainal yakin. Hakul yakin dibanding yang ainal yakin ya. Jangan sama yang ilmu yakin, kejauhan. Sama ainal yakin aja masih kuatan si Raka, hakul yakin Raka mah. Kalau yang ainal yakin namanya ngelihat, penglihatan kita bisa salah nggak? Ya nggak apa-apa, nggak salah juga hebat, nggak apa-apa ya. Ada cerita begini nih. Yalah ada, kudu baringan dongeng, wenya sambil cerita aja lah ya. Sambil nunggu muadaah mah gimana aja lah. Yang penting kamu nggak kerasa sampai muadaah ya. Jangan sampai kamu kesal nungguin muadaah ya. Ngajinya kesal kan gitu ya. Kalau ada dongeng-dongengnya kan lumayan tawa dulu kita ya. Jadi ceritanya gini ya. Sama sih di Jalan Padurenan juga di sana. Rame orang. Lagi pada ngeriung, wah rame heboh gitu kan, heboh. Si Raka aja lah contohnya. Sebenarnya si Raka juga. Si Raka baru datang nih dari SMP 10. Jalan kaki, pakai sepeda lah dia. Sepeda siapa ya yang suka dipakai? Sepeda siapa? Hah? Iya, si Raka kan suka pakai sepeda itu ya. Dia sepedaan ke SMP 10 sampai ke depan ke jalan raya. Begitu di jalan raya melihat yang rame kan. Wah, ini rame lagi pada ngapain kan gitu ya. Otaknya si Raka main. Gua penasaran kan, pengen tahu nih ada apa kan gitu ya. Dengan pedenya si Raka, sepeda dijatuhin kan gitu ya. Tangannya baju tangannya di ke atasin sama dia dikilit kan gitu. Pura-pura ngos-ngosan kan gitu. Gitu-gitu tuh. Awas gitu ya. Ini orang kan lagi pada ngeriung gitu. Awas gitu. Sok-sok capek lah gitu, sok-sok tegang, sok-sok panik kan gitu ya. Awas ini. Dan orang-orang juga kan gak bakal ngasih jalan kan gitu. Orangnya pengen ngeliat kan gitu ya. Kata orang yang diawas-awasin, apaan sih? Siapa emang kamu? Ini saya saudaranya katanya gitu. Awas, kamu saudaranya kan itu ya. Iya, kasih jalan. Ini saudaranya. Begitu ke situ ternyata yang ketabrak monyet. Aduh. Itu gara-gara apa? Gara-gara bisa salah, penglihatan mah bisa salah. Apa yang ada di benak si Raka? Ini pasti korbannya manusia, kan gitu ya. Gua mau sok-sokan menjadi pahlawan kesiangan, kan gitu ya. Maka otak liciknya main, kan gitu ya. Awas, ini saya saudaranya. Sampai di situ lebok. Dulur siap monyet. Kan akhirnya muka si Raka merah, kan gitu ya. Akhirnya dia kan ngungkuk sambil tertunduk. Sama orang yang di belakang tadi, kenapa kok nggak dibawa saudaranya? Dia belum setan. Itu gara-gara pandangan, bisa salah pandangan mah, bisa salah. Ainal yakin itu belum mantap, belum. Kurang bagus ainal yakin itu. Masih ada kurang pasnya. Kayak kita memandang gunung. Kemarin kita kan Gunung Pancar, kalau kita lihat dari bawah indah nggak? Wah, indah banget Gunung Pancar. Begitu kita naik ke atas ya, segala sopwa megang kan gitu ya.
ada monyet. Terus yang duduk di dalam makam itu ya, yang digigit ya. Digigit apa itu? Kelabang. Ada kelabang di gunung teh ya. Ya Allah, ternyata gunung teh kayak begini setelah dimasuki ditaikin mah ya. Dari jauh mah indah banget kan gitu ya. Begitulah penglihatan gitu. Ainal yakin. Tapi kalau hakul yakin nggak bakalan udah hakul yakin ya. Iman tertinggi adalah iman hakul yakin. Pelakunya hakul yakin. Jadi kalau boleh diibaratin lagi begini analoginya, jangan sama yang tabrakan. Barangkali bisa lebih masuk ke logika kamu. Orang pacaran, kalau pacaran kan lebih segar ya, lebih segar. Orang pacaran, pertama yang dilakukan oleh orang pacaran itu kan PDKT. PDKT. Kenapa dia PDKT? Karena dia tahu ada perempuan cantik di RT berapa yang belah sono? RT 1 lah. Ini RT 2, RT 1 di sono ya. Konon kabarnya di RT 1 itu ada kembang desa cantik. Cantik. Berarti imannya baru iman apa tuh? Kita tahu informasi bahwa ada di RT 1 wanita cantik. Iman apa? Ilmu yakin. Baru gitu doang ya. Ilmu yakin. Iya katanya. Akhirnya dia melakukan berbagai cara dong untuk mendapatkan si gadis cantik itu. Ketemu siapa anak TPA itu yang cowok? Namanya? Anak TPA itu yang lelaki siapa? Yang ngaji sama malam? Siapa? Apit? Rapi? Alpi ya? Alpi. Ada si Alpi lagi ngaji sama Teh Malam. Ini usaha seseorang nih pengen ngedapetin tuh cewek. Pi, salamin ya gua sama dia. Nah, begitu kan? Kalau orang lagi mau PDKT kan, salam lah, nitip coklat lah, apa aja lah gitu ya. Padahal baru ilmu yakin, belum ketemu itu sama ceweknya, tapi dia mulai ngadain pendekatan. Kalau dalam iman, ilmu yakin itu baru mendapat pancaran cahaya ilahiyah. Ini lampu ada pancarannya enggak? Nah itu kita baru dapat pancarannya doang, belum nyampe ke lampu, belum. Baru dapat pancarannya doang. Kira-kira orang yang baru PDKT bisa enggak kita pinta nasihatnya tentang ilmu percintaan? Bisa enggak? Orang baru PDKT nih, terus kita mau sharing, mau jadikan dia sebagai mentor lope misalnya. Karena kita juga misalnya punya keinginan pengen punya pacar. Pantas nggak orang yang lagi PDKT iman ilmu yakin dijadikan seorang mentor? Pantas nggak? Kenapa? Hah? Iya baru PDKT benar. Tapi kenapa dia nggak pantas dijadikan mentor kita? Kenapa? Bukan ahlinya. Terus dia juga baru PDKT, tahu hasil tahu kagak, ngirim salam sama si Alpi kan gitu ya. Konyol kalau kita ngangkat seorang mentor yang keberhasilannya aja belum ada, karyanya aja belum kelihatan. Konyol. Janganlah berguru kepada orang yang kayak begitu mah, jangan. Itu ilmu yakin yang baru dapat pancaran sinar ilahiyah. Gak usah itu dijadiin murabi, dijadiin ini mursid, jangan. Orang-orang yang baru begitu, karena dia juga sedang berjalan menuju Tuhan, lagi mencari Tuhan, baru PDKT. Lama-lama ketemu tuh dia sama si gadis tadi. Alhamdulillah ketemu, ngelancong, main ke rumahnya, bawa martabak.
Berarti imannya udah iman apa? Ainal yakin. Ainal yakin udah bisa main, udah bisa ngapel, ngelancong, udah ketemu sama si gadisnya, ceweknya. Ainal yakin. Terus rasa cinta itu dipupuk sama dia. Setiap malam minggu main, nggak punya duit ngejual sepatu buat bawa martabak kan gitu ya. Terus begitu ya. Supaya apa? Supaya si cewek itu semakin cinta lah gitu ya. Jangankan nggak hujan besar, kilat menyambar. Pokoknya kalau malam minggu dia pasti ngapel. Masa bodoh harus pakai jas hujan. Walaupun tak ada motor yang dipinjam, aku tetap akan jalan. Kan gitu ya. Itu orang kalau lagi ainal yakin. Kalau dalam cinta disebutnya lagi mabok kasmaran. Gak ada hujan, gak ada petir, gak ada badai. Pokoknya kalau malam minggu aku harus datang. Gak punya duit minjem, kalau perlu pinjol. Udah pinjol depo buat judol kan. Biar hasil judol buat ngapel kan gitu ya. Itu orang kalau udah begitu mulai rasionalitasnya sudah mulai kacau. Akal warasnya mulai hilang. Sampai berani pinjem duit, hujan-hujan sampai datang kan begitu ya. Itu orang udah mulai itu kalau lagi ainal yakin itu orang ini makomnya nanti disebutnya makom pana majdub. Udah nggak rasional orang kalau udah begitu. Jam 1 malam mojok di lantai 3 bayangin. Jam 1 malam. Padahal kalau kata kita mah tidur kan enak ya. Tidur mana dingin kan gitu ya. Tapi karena lagi di mabuk cinta, makomnya majdub pana. Gak ada dingin, gak ada nyamuk, gak ada takut. Setan seabrek-abrek datang juga gua gak takut. Yang penting engkau ada di sisiku kan gitu. Buaya muara biasa kan gitu ya. Ayang beb, cintaku padamu sehidup semati gitu. Begitu ayang bebnya mati, dia kagak mau mati ya. Sial dangkalan kata ayang bebnya dari kuburan dasar lo, buaya muara kata gitu. Ngomong doang sehidup semati, gua mati lu gak mau nyusul mati kan gitu. Udah nggak waras orang kalau begitu ya. Maka orang ketika dalam makom ainal yakin, nah kalau secara pancaran bukan sudah dapat pancarannya, kalau makom maju dia udah nyampe ke lampu, lampu udah ada di genggamannya. Kira-kira orang kalau kena lampu dekat lampu silo apa kagak? Silo. Nah itu yang bikin dia mabok kepayang tuh karena nggak kuat ngelihat lampunya itu silo, pancaran sinar ilahiyah itu ya Allah. Gak bakal kuat kita kalau iman kita belum dilatih, belum riado, belum tirakat. Ya nanti ada pelajarannya lah, pastinya melalui bimbingan guru mursyid. Jadi kalau nanti tahapannya tapi pasti begitu, kita pasti silo dulu, gak kuat. Sampai akhirnya orang kalau lagi di mabuk kasmaran, tai kotok terasa coklat kan gitu. Karena udah gak waras, udah gak kuat. Emang kalau lagi kasmaran dicubit sama pacar sakit ya? Yeah. Ya kan itu ya. Dicubit sama pacar kita kan, jangankan cubit biasa, berdarah sekalipun sama pacarnya. Gitu aja dia senyum aja ya. Indah, dicubit pacar tuh indah. Ya Allah, indah. Ini makom majdub ini, ainal yakin ini ya. Ya Allah, indah. Gak ada yang kagak indah lagi begitu mah indah. Gak ada dingin, gak ada takut, indah. Orang lagi majdub ya, lagi kasmaran ya. Pacarnya kentut ya. Pacarnya kentut kalau lagi begitu ya. Ceweknya kentut gitu ya. Kentutnya penyadapnya rusak, berbunyi kan gitu ya. Udah berbunyi bau. Coba itu si lelakinya bilang apa pasti? Wangi banget sih ayang. Padahal mau bau bangke kan itu.
begitu. Kalau rasional udah nggak waras, begitu. Bau bangke kayak wangi ayam, wangi banget. Ya Allah, kok suaranya merdu banget sih gitu. Udah nggak waras orang kalau begitu ya. Parah, udah parah. Makom majdub adalah yang makhluk terhalang oleh kholik. Makom majdub itu begitu ya. Makhluk terhalang oleh kholik. Jadi yang ada kholik doang, bukan mangholik. Jadi yang ada Allah doang, makhluknya kagak ada. Karena saking siloknya pancaran nur ilahiyah, gak kuat. Jadi apa-apa teh Allah, Allah aja Allah. Coba orang yang lagi mabuk kasmaran, pacarnya make kerudung warna hijau, pacarnya waktu dia ngapel. Pokoknya kesukaan pacarnya kerudung warna hijau. Begitu dia lagi ke pasar atau kemana aja lah, ngeliat ada orang, ada cewek make kerudung warna hijau, yang ada di otaknya cewek apa pacarnya? Dia ngelihat ada perempuan lain, jangankan perempuan, nenek-nenek ngeliwat di depan dia pakai kerudung hijau, yang ada di otak dia, di hati dia itu kelihatannya nenek-nenek apa pacarnya? Pasti orang majdub mah begitu, orang kasmaran mah. Karena pacarnya senang kerudung warna hijau, siapa aja yang berbau kerudung warna hijau, yang kebayang teh wajah dia aja. Parfumnya dia apal banget pasti parfum ceweknya itu. Merek apa biasanya cewek? Iyalah merek apa aja lah, asal jangan nyong-nyong ya. Parfum yang dipakai ceweknya, apabila dia menghirup parfum itu dimanapun, begitu dia menghirup wangi parfum ceweknya, pasti otaknya langsung teringat kepada pacarnya. Kesukaannya martabak telur. Asal dia melihat tukang martabak pasti ingat pacarnya. Ini orang majdub begitu pasti. Beres ngapel, habis ngelancong, pulangnya jam 2 malam. Dianterin pacarnya kan ke rumahnya jam 2 malam. Terus dia pulang kan ke Kobong. Kira-kira di Kobong langsung tidur gak? Orang majdub gak bakalan tidur. Bisa sampai subuh ngelamun, dibayangkan dari mulai tadi berangkat dari rumah, dibonceng di belakang, terus pacarnya nangkep, terus waktu duduk, kebayang indah. Padahal di pinggir Kobong, di Kobong itu ya, di pinggir dia tiduran rebahan, itu temennya lagi ngorok, tidur ngorok, mungkin Mang Dewo lah di pinggirnya gitu ya. Dia tuh tidur di pinggir Mang Dewo lah kira-kira gitu. Kira-kira ngorok Mang Dewo yang begitu lembut dan merdu, kira-kira kedengeran gak sama orang yang pulang apel? Hilang, karena di otaknya sedang membayangkan indahnya perjalanan ngapel tadi. Gak kedengeran itu ngorok, digigit nyamuk gak kerasa, karena dia sedang manteng pikirannya mengingat keindahan tadi lagi dia melancong. Majdub. Makhluk hilang tidak makhluk? Hilang, majdub. Mang Dewo hilang, nyamuk hilang, semua hilang. Yang ada di dia hanya kekasihnya, yang ada di dia hanya Allah. Orang kayak begini waras gak? Enggak. Ini secara bahasa ini ya contohnya. Bukan berarti orang yang iman majdub itu enggak waras, bukan. Jelek enggak, mulia tuh. Karena udah satu level dibanding ilmu yakin. Tapi nanti yang lebih keren itu adalah hakul yakin. Tapi karena udah 10:30, jadi nanti hakul yakin ya. Wallahu a'lam bishawab.